Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas fungsi eksponensial. Sebelum kita membahas fungsi eksponensial, kita akan membahas bentuk eksponen dan bentuk akar terlebih dahulu. Untuk peta konsepnya bisa dilihat ini ya. Selanjutnya kita pahami dulu bilangan berpangkat. Pangkat bulat positif. Pengertian dan bentuk umum pangkat bulat positif. Jika diberikan bilangan real A dan bilangan positif N, maka akan berlaku A pangkat N. Sama dengan A kali A sampai N faktor. Contohnya, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ini dikali sebanyak 4 kali. Contoh nomor 2. Negatif 5. Ini bacanya negatif 5. Pangkat 3 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Paham ya? Nomor 3. 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sebanyak 5 kali. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Jika bilangan basisnya sama, maka pangkat M dan N ini dijumlahkan. Jadi A pangkat M plus N. Jika basisnya ini berbeda, contoh A pangkat M kali B pangkat N, maka di sini tidak bisa dijumlahkan. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Ingat, basisnya harus sama. C. A pangkat M kali A pangkat M pangkat N. Maka untuk pangkatnya kita bisa mengalihkan saja jadi A pangkat M kali N. Selanjutnya D. A kali B pangkat N. Nah, kalau ada bentuk seperti ini bisa kita kalikan kita pangkatkan satu per satu. Jadi A pangkat N kali B pangkat N. Yang E, A per B pangkat N. Kita pangkatkan satu per satu juga, sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk contohnya, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 4 plus 3. Karena basisnya sama, tinggal pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya jadi 3 pangkat 7 yaitu 2187. Selanjutnya, negatif 3 pangkat 6 per negatif 3 pangkat 2. Sama dengan, karena basisnya sama, tinggal pangkatnya saja yang dikurangkan. Jadi negatif 3 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya negatif 3 pangkat 4, yaitu 81. Selanjutnya, 3 pangkat 2 pangkat 3. Kalau ada pangkat yang double, pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 kali 3. Jadi 3 pangkat 6. Hasilnya adalah 729. Selanjutnya, pangkat bulat negatif dan 0. Pangkat bulat negatif jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi tinggal posisinya dibalik ke bawah. Kalau ini dipositifkan maka jadi 1 per A pangkat N. Negatifnya hilang. Kalau ada positif dinegatifkan, maka pangkatnya ditaruh di bawah. A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N.
B pangkat 0. Untuk sembarang bilangan real A dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh, 3 pangkat 0 hasilnya 1 negatif, 5 pangkat 0 hasilnya 1, dan lain sebagainya. Lanjut, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Semua sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif juga berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif atau berpangkat 0 kecuali A pangkat N sama dengan 0. Untuk N positif, maka 0 pangkat negatif N sama dengan 1 per 0 pangkat N sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Contoh, sederhanakanlah bentuk berikut tanpa pangkat negatif. A 3 pangkat negatif 2, A pangkat 4, B pangkat negatif 5 kali 18, A pangkat negatif 2, B negatif pangkat negatif 3. Untuk jawabannya, 3 pangkat negatif 2 kali A pangkat 4, B pangkat negatif 5 kali 18, A pangkat negatif 2, B pangkat B pangkat 6. Jika kita kalikan, kita kelompokkan terlebih dahulu. Mana yang angka dikelompokkan angka, dan huruf dikelompokkan huruf sesuai masing-masing. A dikelompokkan A, B dikelompokkan B. Di sini ada 3 pangkat negatif 2 dan 2 dan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dan 2 dari mana? Dari 18. 18 itu berarti 2 kali 9. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi di sini 2 ya, ini tulis kita urutkan sama 3. Di sini juga ada 3. Karena basisnya sama dan ini dikalikan, berarti pangkatnya jadi penjumlahan. Di sini pangkatnya negatif 2, di sini positif 2. Jadi ini ya, 2 kali 3 pangkat negatif 2 plus 2. Yang A pangkat 4, yang sini pangkat negatif 2. Kita tambahkan 4 ditambah negatif 2. Yang B pangkat negatif 5 ditambah B dikali B pangkat 6. Jadi pangkatnya ditambah negatif 5 pangkat 6. Hasilnya 2 kali negatif 2 plus 2, 0. Berarti 3 pangkat 0 hasilnya 1. 2 kali 1, 2. Terus ini A pangkat 4 negatif 4 dikurangi 2. Hasilnya A pangkat 2. Yang B negatif 5 plus 6. Hasilnya jadi 1B pangkat 1. Jadi hasil akhirnya adalah 2A pangkat 2B. Lanjut. Bentuk akar. Pengertian bentuk akar A per B dengan A dan B bilangan bulat, maka B tidak sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Bilangan irasional yang dinyatakan dalam tanda akar dinamakan bentuk akar. Contoh, akar 16. Bentuk akar karena akar 16 sama dengan 4. Akar 3 adalah bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Akar P kali akar Q sama dengan akar P kali Q. Contoh, akar 27 sama dengan akar 9 kali 3. Kalau dipisah-pisah jadi akar 9 kali akar 3. Hasilnya 3 akar 3 dan lain sebagainya. Operasi aljabar pada bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. A akar C plus B akar C, maka jika di dalam akar bilangannya sama, yang dijumlahkan hanya depannya saja. Jadi A plus B akar C. Begitupun berlaku pada pengurangan. Perkalian dan pembagian bentuk akar. Jika ada akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Seperti sifat yang tadi. A akar C kali B akar D. Kalau perkalian nggak harus dalam akarnya sama, jadi semuanya bisa dikalikan A kali B dan akar C kali akar D. Sifat yang ketiga, akar A per akar B itu sama dengan akar A per B.
akar A kali akar B kali akar C. Karena ini perkalian semuanya bisa berlaku sifat komutatif. Akar A dikali akar B terlebih dahulu baru dikali akar C boleh dan hasilnya tetap sama. Nomor 5, akar A kali akar A. Kalau ada akar dan dalamnya sama maka akarnya akan hilang. Tinggal bilangan yang ada di dalamnya saja yaitu A. Nomor 6, akar A kali akar B plus akar C. Ini bisa kita distribusikan, kita kalikan satu per satu. Akar A kali akar B plus akar A kali akar C. Selanjutnya, bentuk akar A plus B plus minus 2 akar A kali B. Nah, untuk akar A plus minus akar B sama dengan akar A plus B plus minus 2 akar A kali B. Jadi untuk A lebih besar dari B lebih besar sama dengan 0 berlaku akar A plus akar B sama dengan akar A plus B plus 2 kali akar A kali B. Kalau negatif tinggal tandanya yang tengah ini dirubah. Cirinya cuma itu. 4. Merasionalkan penyebut pecahan yang memuat bentuk akar. Pecahan berbentuk akar B. Contoh, 2 kali akar 3. Nah, untuk merasionalkan kita kalikan bentuk yang rumit. 2 sama akar 3. Yang rumit yang bawah kan ya. Berarti yang bawah kita kalikan. Nah, untuk perkaliannya berarti kita kalikan akar 3. Atas kalikan akar 3, bawah juga dikalikan akar 3. Jadi, 2 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya jadi 2 akar 3. Maaf, 2 per 3 akar 3. B. Penyebut berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Nah, kalau ini berarti yang bawah, ini sebagai yang bawah, kita kalikan sekawan di sini. Tapi tandanya harus dirubah, asalnya positif jadi min, tinggal dikalikan satu persatu ya. Kalau yang bawah ini asalnya min, untuk merasionalkannya kita kalikan, tapi tandanya dirubah menjadi plus. Penyebut berbentuk akar A plus akar B atau akar A min akar B. Jika kita temui permasalahan seperti ini, dua-duanya berbentuk akar, berarti itu yang harus kita kalikan. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal tandanya asalnya positif diganti dengan negatif. Di sini dikalikan satu persatu lagi. Yang bawah pun demikian. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan berikut. 2 per akar 5 dikurangi akar 3. Kita rasionalkan, berarti kita kalikan yang bawah ya, atas bawah sama di sini, tetapi tandanya diganti plus. 2 kali akar 5 plus akar 3, yang bawahnya aja. Kalau ada akar 5 min akar 3 dikali akar 5 plus akar 3 ini kan sama, tinggal tandanya aja tengah kita ganti. Jadi min, yang ini 5 akar 5, yang ini kali jadi 5 dikurangi 3. Hasilnya 2. Yang bawah di sini 2 boleh dicoret, tinggal sisa akar 5 plus akar 3. Yang B sama, nanti bisa dipelajari. Pangkat pecahan. Satu pangkat pecahan berbentuk A pangkat 1 per N. A pangkat 1 per N itu sama dengan A akar N. Bacanya A akar N. 2 pangkat pecahan berbentuk A pangkat M per N. Maka untuk pangkatnya di sini A pangkat M akar N.